Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haden Najis Maulana dari kelas BD2 BD24 C01. Di sini saya akan mempresentasikan laporan bisnis etika bisnis pada sektor manufaktur khususnya industri pengolahan dan produksi seperti semen, kimia serta pulp dan paper. Oke, yang pertama latar belakang. Sektor manufaktur memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional karena pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun di sisi lain, aktivitas industri juga menimbulkan berbagai persoalan etika, khususnya terkait dampak lingkungan, pencemaran air, udara, dan tanah, akibat limbah industri menjadi isu serius yang berdampak pada kesehatan masyarakat serta berkelanjutan lingkungan. Oleh karena itu, analisis etika bisnis diperlukan untuk menilai sejauh mana perusahaan menjalankan tanggung jawab moral, sosial, dan lingkungannya. Lalu di slide selanjutnya ada isu etika bisnis. Isu etika bisnis adalah isu lingkungan, khususnya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Permasalahan ini muncul akibat praktik operasional perusahaan manufaktur yang belum bertanggung jawab dalam pengolahan limbah. Akibatnya terjadi pencemaran air, udara, dan tanah yang secara langsung merugikan masyarakat sekitar dan ekosistem. Lalu di slide selanjutnya, referensi data dan berita 3 tahun terakhir. Isu diperkuat berbagai pemberitaan media sosial dalam 3 tahun terakhir. Beberapa kasus menunjukkan terjadinya pencemaran sungai akibat limbah industri yang berdampak pada kesehatan dan mata pencaharian masyarakat. Media seperti Kompas dan CNBC Indonesia juga menyoroti lemahnya pengawasan lingkungan dan penegakan hukum. Selain itu, kata data menekankan persoalan emisi karbon industri berat, tuntutan penerapan ESG, serta resiko sanksi dan menurunnya minat investor. Lalu di slide selanjutnya, analisis berdasarkan teori etika. Dari sudut pandang utilitarianisme, praktik industri memang memberikan manfaat ekonomi, seperti efisiensi biaya dan harga produk yang lebih kompetitif. Namun jika dibandingkan dengan kerugian sosial jangka panjang, seperti kerusakan ekosistem dan gangguan kesehatan masyarakat, maka dampak negatifnya jauh lebih besar. Etika deontologi. Menurut etika deontologi, perusahaan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mematuhi regulasi lingkungan. Pelanggaran pengolahan limbah bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan prinsip tanggung jawab perusahaan. Etika keutamaan. Dalam perspektif etika keutamaan, praktik tidak ramah lingkungan mencerminkan karakter perusahaan yang kurang bertanggung jawab dan terlalu berorientasi pada profit tanpa memerhatikan keberlanjutan. Lalu di slide selanjutnya, dampak isu etika. Ini menimbulkan berbagai dampak. Bagi perusahaan, dampaknya antara lain kerusakan reputasi, denda, sanksi hukum, hingga risiko penghentian operasional. Bagi konsumen, kepercayaan terhadap produk menurun dan muncul kekhawatiran terkait keamanan serta keberlanjutan. Sementara bagi masyarakat, terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup, gangguan kesehatan, dan kerusakan sumber daya alam dalam jangka panjang. Lalu di slide selanjutnya
rekomendasi solusi etis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi solusi etis antara lain penerapan produksi berkelanjutan, investasi teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah sesuai standar. Selain itu, perusahaan perlu memperkuat kepatuhan dan transparansi melalui audit lingkungan dan publikasi laporan berkelanjutan, tanggung jawab sosial lingkungan, juga dapat diwujudkan melalui program rehabilitas lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar industri. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, isu lingkungan dalam sektor manufaktur merupakan tantangan etika bisnis yang sangat krusial. Penerapan prinsip etika secara konsisten sangat diperlukan agar aktivitas industri tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.